Halo Black Belt semua, kembali lagi sama gue Boy Prabowo di channel The Builder. Nah, buat para penyuka motor-motor batangan, motor-motor cowok yang custom-custom tentunya, gue lagi ada di kandangnya nih sekarang. Tepatnya di studio motor, di sekitar Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, gue kenapa di sini? Ya karena penasaran. Gue ngelihat nih The Builder yang satu ini emang apa ya, produknya emang beda gitu. Custom-customnya bagus, tempatnya juga enak banget. Masuk dari gerbang, lu sudah disambut oleh coffee shop gitu, tempatnya ngopi, dan dia juga seorang barista kayaknya. Kayak apa gue ngobrol sama dia, bagaimana karya-karyanya dia, dan karirnya dia seperti apa di dunia custom culture ini. Ikutin gue terus, kita ngobrol sama dia, yuk. Nah, Black Belt semua, nih dia nih bosnya nih. Dia lagi bikin kopi kan, dia seorang barista. Mas, halo. Apa kabar? Halo. Baik. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Waduh, nih gue kesini jadi mau pengen pesan kopi sebenarnya. Boleh. Waduh, seru banget ya Mas. Ini kegiatan sehari-hari emang bikin kopi gini berarti? Sebetulnya kalau untuk coffee shop kan dari 2017 kita udah buka Oh, di Bali. 2017, Tapi di Bali gitu. yang pertama. Oh, di Bali pertama. Betul. Oke. Terus di sini baru 2 bulan lah. Sebenarnya targetnya bulan Maret kemarin udah launching. Maret kemarin sebelum rame-rame itu ya. Cuman kan karena ada PSBB, PSBB, ha? karena pandemi, jadinya akhirnya kita ketunda, baru Agustus kita mulai start. Agustus mulai start. Iya. Tapi ya sudah jalan berarti ya. Sudah jalan. Alhamdulillah nih. Mau coba jajal? Habis ini aja. Boleh. Habis ini. Soalnya kalau misalnya ngobrol sambil ngopi, kayaknya harus sambil duduk. Iya. Mas, mau nanya-nanya soal motor dong? Ya. Boleh ya? Boleh. Tadi gue udah sempet ngintip ke sana, kan gue sempet ganti baju tuh. Tadi gue bingung, wah ini toilet mana, aduh ganti baju di situ aja. Iya. Lihat luar biasa banget. Boleh dong ngobrol-ngobrol soal Boleh, ayo. itu motor apa aja, aliran apa aja, Boleh. gitu kan, segala macam Boleh. boleh ya? Boleh. Ini workshopnya berarti di sini studio motor semuanya? Workshopnya di sini. A sampai Z-nya di sini? Iya, kalau untuk di Bali itu kita cuma ada coffee shop, Oke. terus rental Rental. motor custom, dan kebetulan gue ngebangun package trip di Bali. Oke. Jadi bisa adventurean pakai motor. Oke. Betul. Di Bali-nya di mana kalau boleh tahu? Di Kerobokan. Di Gerobokan Iya. ya? Oke. Oh iya, Black Belt semua. Mau nanya sekalian nih, ini mumpung di sini apa IG-nya studio motor apa? Untuk IG-nya sebenarnya kita kelola ada beberapa Instagram, Ada beberapa akun Instagram, Instagram. oke. Kalau untuk customnya itu kita ada @studio_motor. @studio_motor, oke. Kalau untuk coffee shopnya ada @smcoffeegallery. @smcoffeegallery, oke. Untuk rentalnya ada @smcustombikerental. Oke. Terus untuk package tripnya kita ada @Indonesia Ride to East. Waduh, ini luar biasa ya. Pokoknya all in ya. A to Z, motor sampai ngopi, bantai habis semuanya. Ya, jajalan namanya juga usaha kan. Gak apa-apa Mas, yang penting Siap. cuan Mas, yang penting cuan. Iya. Jalan ke sana Mas ya? Boleh. Oke. Ayo. Black Belt ikutin gue ya. Nah, ini Mas, ini kan Ya. di sana kan tempatnya. Ya. Ini kebetulan gue lihat nih mobil ini keren banget. Ini mobil apa Mas? Ini basicnya Mitsubishi Gallon Mas, tahun 80. Gallon. Oh, Gallon di Gallon Jeep itu. Sigma, betul. 2000 cc. Ah. Nah, ini kita bangun itu tahun lalu. Iseng sih Mas sebenarnya bikin. Iseng aja kayak gini. Tapi ini jalan Mas. Iya, makanya. Ini Makanya jalan. ngeliat tadi, ini mah jalan. Iya. Iseng aja tapi hasilnya hot rod keren ya. Lumayan Mas. Lumayan ya. Nah, ini studio motor kan seru banget nih masuk. Ya. Ada mobil ini, tadi ada kafe, terus ada cuci mobil juga. Iya. Jadi selain si motor ini ada jasa apa aja, Mas? Sebenarnya kebetulan emang basically emang gue suka otomotif Mas. Oke. Terus memang sempat kepikiran karena kan namanya bisnis custom kan kita nggak tahu pertumbuhannya kayak gimana Mas. Betul. Jadi sebenarnya simple aja sih pada saat ngebuka ini. Gue ada lini tambahan, ada cuci mobil, ada detailing sama coffee shop. Oke. Paling nggak ada uang harian lah yang bisa gue rasain Nah, Mas. itu yang penting cuan, Mas ya. Iya. Yang penting cuan, bisnis jalan, everybody happy. Iya. Waduh. Berarti langsung kita masuk ke workshop room nih workshopnya, tulisannya betul. ya. Tadi gua ke dalam, aduh happy banget langsung gua. Nah, udah masuk nih kita Mas. Iya. Aduh, gua bahaya nih Mas. Mas bisa cerita nggak ini motor segini banyak ada berapa nih? Ada 6, 7 ya? Ini aliran apa sih kayak gini Mas? Kebetulan nggak tahu kenapa ya Mas. Jadi memang 3 tahun belakangan ini memang studio motor kita tuh lebih banyak garap scrambler. Oh, lebih banyak di scrambler. Iya. Orang bisa bilang itu scrambler, orang bisa bilang itu tracker. Sebenarnya ya? sama aja sih. Sama aja ya. Itu kan tinggal gimana kita ngartiin aja kan. Iya. Tapi ya itu basically memang orang kebanyakan sekarang bangun motor yang dia bisa nikmati. Iya, jadi bukan hanya show aja lah gitu ya. Betul. Jadi harian pun masih
Paling mereka nggak bisa minimal pakai kalau di daily. lampu merah dilihatin orang Mas ya. Minimal itu sih. Karena kan sebenarnya kan kalau konsep custom kan gimana orang tuh pengen tampil beda sebenarnya. Mas. Betul, Iya. betul. Ya, personalize-nya lebih Iya, kuat gitu betul. ya. Oke, ini kalau boleh kita bahas satu, ini motor apa Mas basicnya? Ini semuanya basicnya Scorpio. Oh, basicnya Scorpio. Kebetulan Betul. sama semua mesinnya Iya. ya. Nah kebetulan yang warna hitam, merah dan putih itu memang motor yang kita bangun untuk dijual. Oh, gitu. Kenapa Jadi tujuannya, langsung Mas? Iya. ada cash langsung bisa Ya, bayar gitu jadi ya. sebenarnya kan banyak teman-teman yang pengen bangun motor, pengen punya motor, tapi Nggak punya mungkin bukan nggak punya waktu, mungkin budgetnya belum bisa yang tinggi. Kita siapin Mas. Selain itu juga itu tadi Mas soal waktu. Ada Iya. juga kan orang yang Udah nggak pengen. sabar lah gitu ya. Iya. Jadi emang ini kita bangun motor dengan spek sedikit medium to low, Oke. tapi tetap dengan Penampilan yang oke, dengan penampilan yang customnya oke juga. dan standar pengerjaannya juga tetap pengerjaan di kita studio kita motor jaga ya? kualitasnya lah Mas. Oke, kalau boleh tahu berapa per unit ini sama-sama harganya atau beda-beda? Semuanya basically sama untuk motor-motor yang kita siapin itu starting dari 30 jutaan. 30 juta. Sudah include dengan motornya. Motornya ya. Iya. Ya sebenarnya sangat bersaing ya harganya. Soalnya Worth kalau kita it banget bikin sih. juga worth it banget. Kan Iya. kalau bikin dengan waktunya ini hitungnya bisa lebih ya. Ya, dan jangan lupa kita kasih garansi Mas. Oh, garansi berupa Jadi apa pada garansi, saat Mas? serah terima kita kasih garansi totally 6 bulan. Oke. Karena engine-nya pun sudah kita rebuild semua. Oh, jadi ini rebuild total nih. Iya. Jadi engine iya, kalau sasis sudah pasti dibuat Iya, ulang betul, semuanya gitu betul. ya. Jadi ya orang udah tinggal bayar, bawa pulang motor. Udah bisa dinikmatin lah. Udah bisa. Jadi pakai bawa duit 30 juta, langsung starter motornya. Ya. Langsung gaya deh. Bisa langsung Wah, gaya, Cakep betul. banget, cakep banget. Ini, nah bicara soal studio motor nih Mas, ini apa ya? Ihwal sejarahnya gimana sih? Kan nggak mungkin tiba-tiba datang gitu kan? Sejak kapan? Segala macam bisa cerita nggak? Kita mulai itu Agustus 2008 sebenarnya. Oh 2008. Betul. Awalnya waktu itu mungkin kalau lo ingat Matic lagi booming banget. Iya. Ya kita juga sempat garap beberapa Matic. Ada project Matic pada saat itu gitu ya? Ada yang model-model gaya lowrider waktu itu. Oke. Terus Yang dipanjang-panjangin itu? Iya benar. Oke. Terus 2009 gue mulai belajar Mas. Kita mulai belajar sama-sama untuk ngebangun motor yang dulu orang gampangnya bilang langsung jet style semuanya. Iya. Jadi gue Praktisnya seperti itu bangun. ya, oke. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang deh. Jadi emang ya kita bangun waktu itu sebelum 3 tahun belakangan orang datang banyak lah, ada yang cafe racer, Iya. ada yang mau bikin chopper, bobber segala macam. Iya. Tapi sekarang kalau dihitung secara persentase 70-80% orang bangun ke sini itu pengennya tampilannya scrambler. Keuntungannya buat kita sebenarnya juga kerjainnya nggak terlalu lama. Nggak terlalu Mas. lama ya? Betul. Iya. Karena praktis kan unit motornya udah ada. Iya. Yang kita pertahanin tuh mainframe. Iya. Jadi yang benar-benar yang kita rubah tuh cuma subframe aja. Oh. Selebihnya penggarapan di proses produksi Proses body, produksi betul. gitu ya. Iya. Lebih simple. Lebih simple, tapi tetap gaya ya. Iya, lebih tetap gaya. Aduh, cakep banget nih. Tetapi yang ini kan ibaratnya yang ya anggaplah gue bilang OEM-nya studio motor lah Iya, yang ini ya. iya. Udah jadinya. Nah ini Iya. tadi gue lihat ke sini juga apa Ini ya? kalau ini pesanan customer. Ini pesanan customer. Basicnya BMW K100. K100 ya. Betul. K100. Sama scrambler juga nih kayaknya. Dibikinnya gayanya scrambler. Scrambler juga ya. Nah kalau misalnya bikin custom seperti ini Mas, ini berapa lama Mas? Kalau untuk ngebangun satu motor kita average rata-rata 1,5 sampai 2 bulan, Mas. Oh ya nggak lama juga ya, 1,5 Iya, sampai karena 2 bulan. memang praktis juga kerjanya juga nggak terlalu Nggak banyak. terlalu banyak ya. Iya. Nah kalau yang untuk yang special order seperti ini, ada nggak bentuk garansi dalam arti kata mungkin garansi frame Tetap atau ada, garansi Mas. cat gitu? Kita tetap kasih garansi 6 bulan. Oke. Kalau motornya malah dari kita juga include garansi itu termasuk engine. Garansi engine ya? Iya, jadi garansi kalau semuanya motor lu datang bawa motor semuanya, kayak body semua saya garansi. Kita garansi Mas 6 bulan. Tapi garansinya ya kesalahan produksi ya? Iya, Artinya betul. Bukan kesalahan pemakaian. Semuanya Anda ini kejadian pada saat baru dibawa 1 bulan 2 bulan terus tankinya bocor semuanya. Bocor atau bentol-bentol Ya, gitu ya? kita kayak totally gitu. kasih garansi Mas 6 bulan. oke. Walaupun ya alhamdulillah sih belakangan udah Yang klaimnya cukup nggak ada lama. lah ibaratnya. Iya, betul Mas kayak gitu-gitu. Berarti pekerjaannya udah makin matang banget ya? Ya proses belajar lah. Ya, cakep banget. Dan ini berarti yang ini pesanan customer Iya, semua betul. dan rata-rata si scrambler itu ya? Ya, rata-rata memang lebih ke scrambler. Nah kalau bicara scrambler sendiri, itu sebenarnya
kan kalau kita bicara motor biasanya ada istilah yang lumayan apa ya? Kayak santer gitu loh, kayak fitting gitu kan. Kan walaupun sama-sama Scorpio, misalnya kalau kebetulan sama saya kan kurang lebih sama, tapi kan ada mungkin ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi gitu. Itu ada proses fitting juga kan? Itu sebenarnya fungsinya desain, Mas. Gitu. Kebetulan juga banyak customer kita tuh sebenarnya yang dari luar kota, bahkan dari luar Jawa. Oke. Itulah fungsinya sebenarnya pada saat kita mau mulai suatu pekerjaan, saya desain dulu, Mas. Oh, desain Paling dulu. tidak dengan desain itu customer sudah bisa meraba-raba. Oke. Kita udah ada beberapa patokan sih, mamanya tingginya 160 cm, customernya itu kan pendek banget ya, 160, standar ketinggian dari tanah sampai titik atas jok berapa, kita udah ada sih. Udah ada ya? Udah ada Ibaratnya patokan-patokannya. udah pakem-pakemnya seperti itu Nah, udah ada ya? sebenarnya dengan desain itu akhirnya customer juga bisa tahu, bisa ngebayangin, mamanya lo ngebangun motor, lo tinggal di luar Jawa nih, Mas. Lu paling tidak sudah bisa ngebayangin, oh iya motor gue nanti tingginya kurang lebih segini. Jadi selama ini sih akhirnya hal-hal kayak gitu bisa kita tanganin dan nggak pernah jadi handicap sih. Nggak pernah jadi handicap ya, no issue lah ibaratnya ya? No issue. Oke, menarik banget nih. Nah, bicara soal customer paling jauh dari mana Mas pernah nih? Kan luar Jawa tadi berarti sering dong kayaknya. Timika ada, kita udah pernah bangun. Timika? Iya. Wah, luar biasa. Kalau untuk di Indonesia, di Papua udah pernah. Papua pernah, berarti ujung Kalimantan timur sudah nih. berapa kali, Mas. Sumatera juga udah berapa kali. Luar biasa ya. Bahkan terakhir tahun lalu kita ngebangunin motor itu untuk orang Malaysia. Oh, udah nyebrang negara Iya, nih ya. dia ngebangun basicnya IR6, kita bangun, ya sampai sekarang dipakai motor. Dipakai? Iya. Sempet nanya nggak tuh sama yang orang Malaysia itu, apakah di Malaysia nggak ada, apa gimana gitu? Memang dia bilang sih memang masih sangat jarang ya, Mas. Oh. Jadi masih sangat jarang bengkel Custom culture gitu, Iya, custom betul. culture emang di Malaysia mungkin? Pertumbuhannya sebetulnya juga udah luar biasa sih ya di negeri tetangga itu kan. Karena kan ada event yang tiap tahunan mereka gulirin juga dan itu cukup luar biasa. Tapi mungkin kan bengkel customnya tidak sebanyak di Indonesia lah, Mas. Ya sekarang kayak di Jakarta aja udah ratusan kali. Sekitar sini aja kan nanti udah banyak banget. gitu ya. Tapi akhirnya terus dia datang, kita kontek-kontekan, kita bangunin motornya pakai IR6. Oke. Nah, kalau kita bicara soal apa ya? Tadi kan kurang lebih biaya ya, kan harganya 30 juta. Nah, kalau misalnya itu buat yang apa ya? Saya bilang entry level lah gitu ya. Nah, kalau buat mid levelnya itu di angka rentang berapa Mas biasanya? Sebenarnya gini, Mas. Kalau untuk ngebangun di kita itu sebenarnya kita punya standar sendiri. Basically kalau ngebangun motor, apapun itu ngebangun motor, ngebangun mobil itu kan sama aja. Tergantung part yang kita mau pakai. Tapi range kurang lebih kalau untuk di studio motor kita starting 40 jutaan, Mas. 40 jutaan yang tapi full kita, custom ya, full custom tapi kita juga nggak kaku sebetulnya. Dalam artian semuanya terus lu dateng, oke Mas, gua mau downgrade aja deh bannya. Untuk beberapa hal gue bisa downgrade, Mas, yang akhirnya juga pengaruh sama budget cost biayanya. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain kita nggak bisa, ya karena balik lagi motor itu kan safety ya, Mas ya. Dipakai dan juga. kita nggak bisa pungkirin pemakaian part yang benar, betul. yang akhirnya notabene mahal, itu memang bagus. Iya, emang duit nggak bohong lah. Iya benar. Gitu ya. Kita mulai yang dibohongin sama duit. Kita kadang-kadang ngebangun motor kan nggak melulu harus kita yang ngerjain semua, Mas. Betul. Pasti ada keterlibatan beberapa teman semuanya. Jadi vendor lah ya. Iya, kayak di dunia custom itu kan sebenarnya objeknya motor. Tapi subculture-nya kan banyak, Mas. Ada artis pinstriping, ada painting airbrush segala macam. Ini kan pada saat kita ketemu kan siapa tahu bisa kerjasama. Jadi kerjasama, everybody happy lah ujung-ujungnya ya. Luar biasa nih. Nah, tadi kan udah bicara soal harga, kita ada bicara soal waktu juga gitu. Pernah dalam sejarah studio motor berdiri gitu, ada nggak motor yang tanda kutip salah satu motor yang Mas banggakan lah, artinya satu produk yang wah ini gua banget nih atau studio motor banget nih, ada nggak Mas? Kalau nanya kayak gitu sebenarnya agak susah sih ya, karena buat karena semuanya gua sama masterpiece ya? Buat gua sebenarnya semua motor ya sama ya, Mas. Pada saat kita yang ngebangun ya kita harus harus happy lah, kita harus bangga dengan apa yang kita hasilin. Jadi semuanya sama aja, Mas. Gitu ya? Sama aja sih kalau buat gue. Jadi nggak ada sesuatu yang ini istimewa banget, enggak. Karena balik lagi sekarang apalagi kan banyak orang yang perspektifnya udah mulai beda nih. Itu tadi yang gue bilang, gue ngebangun package adventure di Bali itu karena basically gue suka, Mas, nikmatin motor. Walaupun gue tidak suka yang terlalu komunal. Gue lebih suka kalau riding itu gue sendirian, Mas.
atau mungkin Ya, dengan berdua 3 atau 4 bertiga, orang, iya, karena itu jauh lebih mengasihkan gitu kan. Nggak Iya. tunggu-tungguan lah. Iya. Nah akhirnya memang perspektifnya akhirnya beda kan. Iya. Akhirnya orang udah mulai bergeser pada saat dia ngebangun motor dia pengen nikmatin. Oke. Makanya sebenarnya mungkin 3-4 tahun belakangan memang orang banyak yang moving nih mas dari yang Iya. tadinya chopper-chopperan akhirnya mereka pilih motor yang scrambler. Iya, Ya karena apalagi lo tahu kan beberapa pabrikan udah mulai banyak juga Nah, tuh. betul. Jadi dari pabriknya udah Iya, nggak usah udah dimodif, custom ibaratnya banget gitu kan, udah. dan gayanya finally ya scrambler-scrambleran Iya, gitu. iya, iya. Mungkin karena emang posisi ridingnya juga medium ya, artinya nggak Nyaman. terlalu gitu banget, Iya. nggak terlalu ya harian banget gitu ya. Iya. Oke. Kita juga akhirnya bisa bawa tuh motor buat explore negara kita kan. Nah, betul. Kemana-mana ibaratnya bisa keliling Kemana-mana. dunia lah dengan Iya, motor itu, nggak benar. nyusahin ya. Iya. Nah, Mas, tadi kalau kita bicara soal custom kan di sini berarti apa ya istilahnya ya? Ada special tools lah ya pasti ya. Iya. Nah, tadi saya masuk dari belakang kebetulan di production room tuh ada tulisannya Iya. berapa semua. Itu kan ada macam-macam nih. Iya. Ini mesin milling. milling, ada bubut juga Ini ya. bubut, yang ini ada router CNC. Oh, berarti luar biasa studi motor ya. Milling ada apa namanya ini, Ini mesin bubut bubut, ya, Mas. bubut ya. Jadi ya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak usah melibatkan pihak Ya, ketiga lah nah ibaratnya untuk ya. hal-hal kayak gini memang lebih enak kita bisa kerjain sendiri mas, karena apa? Bisa lebih cepat lah prosesnya. Betul. Ini Dan ruang kita- produksi awal. Oke, wah ini seru banget. Nah kebetulan di produksi awal ini kok banyak motor-motor cc gede semua nih mas ya? Kebetulan. Betul. Kebetulan hari ini lagi banyak motor cc gede gitu ya. Iya. Tapi gayanya kebetulan sama. Yang agak beda yang itu kayaknya, enggak? Ini ada 2 memang proyek khusus. Satu saya bangun basicnya Royal Enfield. Oke. Orangnya minta dibikin bobber. Yang ini. Iya, yang itu basicnya dari Harley Big Twin tahun 2006. Oke. Saya bikin model-model ala-ala semi-semi pro street. Pro Street. Jadi tetap Oh. sih dalam maksudnya bukan berarti semuanya scrambler. Kita setiap tahun pasti ada mas. Ada. 2 atau 3 project memang yang berbeda. Gitu ya. Tapi praktis 80% memang orang bangun basicnya scrambler. Oh gitu. Ini kalau yang seru nih bobber. Kalau bobber itu berarti salah satu ciri khas belakangnya itu rigid ya mas ya? Enggak juga sih Enggak mas. juga ya? Maksudnya ya itulah definisi Cair style itu, definisi cair ya? Iya, definisi style itu kan akhirnya kan sekarang juga bergeser, orang nggak kaku. Oke. Orang bisa bilang ini bobber, orang bisa bilang ini chopper sebenarnya. Oke. Bukan berarti bobber itu harus rigid. Oke. Karena ada juga bobber yang memang tetap ada suspensi Ada belakang. suspensi belakangnya juga ada. Jadi ya? sebenarnya balik lagi mas, definisinya ya orang udah bebas lah Karena ngerti ini. Custom culture-nya di si customnya Ya. ini cair lah, tidak Ya. kaku ya. Ya. Oh, Intinya oke. custom aja. Pokoknya custom Ya. dibuat yang sangat personalized, Ya. bisa dinikmati dan Ya. happy. Karena salah satu contohnya kayak di event kontes gitu ya. Oke. Kelasnya chopper bobber. Oke. Jadi kadang-kadang chopper yang benar-benar tradisional chopper Iya. atau Scandinavian Scandinavian chopper, chopper, ya. yang full rigid segala Iya. macam. Itu dia bisa head to head sama bobber yang memang masih pakai suspensi belakang. Jadi kadang-kadang definisinya orang bebas aja sih. Ya cuma ngerti. itu cuma mempersingkat aja, Iya, benar, memperkecil mempertegas gitu, aja ya, sih, mempertegas betul. aja gitu ya. Waduh. Nah mas, ini proses potong memotong ya. Ya. Ini kalau sebelah tadi gue lihat ini kayak proses cat ya sini. Ini ruang cat sih sederhana-sederhana aja, tapi lumayan lah buat Wah, ngecat-ngecat ya kan mas. nggak, lumayan. Ini kalau ada tempat khusus ya berarti top lah ini. Oh, oke. Ini bisa ngecat mobil juga di sini berarti mas? Terima ngecat mobil juga? Beberapa teman-teman sih udah mulai Mempercayakan pengen, ya? iya, mobilnya coba gue bangun mas. Oke. Kita kan ini Nova, Oh iya Nova ya. ya lagi mau Full ya ini kayaknya ya? Iya, betul. Udah dikerok abis semua segala macam. Udah tinggal, oh masih proses dempul nih kayak Iya. mas ya? Oke. Oh jadi ini proses ngecatnya di sini, ya khusus lah biar intinya exhaustnya ada, supaya debu Ya, segala macam. minimal mas ya? juga nggak kemana-mana. Sama nggak kemana-mana ya? Walaupun memang ada beberapa pekerjaan cat yang kita juga lempar ke Oh teman. di-vendorkan ke Iya. temen Kita, tadi itu ya? iya, gue udah ada satu yang memang dari 2009 kita kerja bareng. Langganan lah itu ya? Langganan, jadi ada untuk sementara untuk pekerjaan yang frame, Oke. karena satu gue juga pengen bisa lebih mempercepat waktu, jadi frame kita kerjain di sini. Oke. Nah nanti ini body kalau udah siap cat semua, biasanya gue lempar. Oh gitu. Iya. Ya sekiranya bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tapi kalau bisa dilempar Iya, gitu kan ya? betul. Oke, jadi nggak kaku lah ya? Ya minimal bisa mengurangin beban kita juga, sama Iya, waktu iya. kerjanya kan bisa lebih Kerjanya cepat. lebih cepat Mas. ya? Betul. Oke. Nah ini kebetulan motor apa nih kayaknya? Ini basicnya Inazuma 250. Inazuma 2,5 ya? Betul. Oke, ini di Sama Scrambler. sama akhirnya. Scambler juga Iya. ya? Oke, ini berarti
Frame-nya udah di custom. Ya, subframe-nya udah pasti subframe-nya. dibikin baru. Oke. Berarti yang biasa bikin baru itu subframe ini, Ya. tanki ya Mas ya? Tanki, terus pokoknya body set semua. Body set ya. Iya, biasanya gitu paling rubah ban, ada yang sekalian minta rubah velg dan beberapa aksesoris-aksesoris lain lah. Kayak lampu, stang kan Iya, akhirnya iya, pasti nyesuaiin tuh harus Mas. seragam Betul, ke arah sana ya? nyelarasin sama, Sama tema lah, temanya. Ya. Oke. Nah Mas, mau nanya nih. Ini kan orang banyak bilang 2020 kan, wah di reset lah ada virusnya gitu kan. Nggak pengen ngelewatin 2020 Berat nih, lah karena- pokoknya, ya Karena kan? amsyong banget semua Iya, ya kan, berat iya. banget nih. Nah, tapi kan dunia culture, custom culture kan agak beda. Iya. Karena banyak bengkel malah yang menurut gue malah penuh Iya. gitu kan. Nah, Mas bisa lihat itu nggak trennya bagaimana kalau di dunia custom culture, terutama di sepeda motor ya? Tubihannya sih sebenarnya efek pandemi ini pasti kita rasain lah. Betul. Gue juga sebenarnya ngerasain. Oke. Kalau semua gue compare 2019 di periode yang sama dengan Iya. sekarang ada penurunan. Iya. Tapi balik lagi sih kalau bicara custom memang walaupun pasarnya niche, Iya. tapi ada aja sih Mas. Ada aja ya, Betul, ada aja. ada aja. Tapi kan biar gimana pun kan kita harus siapin nih. Betul. Kita harus prepare. Makanya ya gue syukurlah kita ada beberapa tambahan lini bisnis kayak Iya. coffee shop dan car wash detailing. Iya. Itu yang tadi gue bilang minimal gue setiap hari bisa dapat pemasukan. Iya, iya. Dan langsung kelihatan kan Mas marginnya kan. Kalau lu bilang cuan kan langsung kelihatan. Nah, Gue bikin kopi 1 gelas sudah ketahuan tuh cuannya Iya, berapa. iya, iya, Jadi iya. kalau apapun yang terjadi, gue nggak munafik lah. Maksudnya pandemi ini pasti punya impact. Ada impactnya, tapi nggak yang dahsyat banget ya. Nggak terus tiba-tiba yang drop banget. Iya, iya. Tapi kalau untuk customnya sendiri, walaupun turun tapi tidak signifikan lah. iya. Masih ada pasarnya sih. Masih ada ya. Tiap bulan masih ada aja yang masuk ke gue, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Yang penting balik lagi sama cuan itu Iya. ya. Nah, kalau tadi kan Masnya sudah bikin paket 1, 2, 3 motor tadi ya. Itu menurut gue itu satu breakthrough yang keren banget lah. Iya. Nah, teman dari sisi studio motor sini selaku builder lah dan cukup lama kan. Anggaplah gue datang ke sini sebagai newbie. Calon lah. customer. Calon customer Iya. nih gitu kan. Ada orang kan, ada beberapa bengkel, wah ini calon nih. Gua sikat gitu Iya. kan langsung. Jadi kapok orang. Iya, Nah, iya. tapi kan semua itu kan sebenarnya ya inilah, maksudnya ada ilmunya lah. Iya. Ibaratnya gimana sih kalau kita mau datang itu, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya apakah kita nentukan aliran dulu atau budgeting dulu apa gimana? Mas bisa kasih masukan nggak? Sebenarnya gini sih, gue juga ngerasain beberapa customer tuh datang memang benar-benar dia nggak tahu. Blank gitu ya? Blank. Mereka dan kita juga bisa ngelihat banyak entry level yang Iya. masuk ke dunia custom Iya. karena berbekal terus tiba-tiba dia ngeliat foto, wah keren nih. Iya. Ya buat gue sebenarnya gue sering bilang yang pertama adalah budgetnya berapa dulu. Oke. Karena dari budget itu kan sebenarnya kan gue bisa nentuin. Kita tuh bisa nentuin, bukan cuma gue aja. Iya, iya. Teman-teman yang main di dunia custom pasti ngelakuin hal yang sama. Dari budgetnya berapa, terus apa yang mau kita lakuin. Tapi kalau gue pada saat dia sebut satu budget dan ternyata memang menurut gue tidak layak untuk dikerjain, gue tolak Mas. Oh, Bukan oke. berarti apa-apa sebenarnya, karena ya kita lagi proses belajar untuk terus Iya. memperbaiki kualitas kan ya, Iya. Mas. Ya gue nggak pengen terus tiba-tiba hanya sekedar terima orderan, terus gue kerjanya juga jadi kacau-kacauan lagi. Nama baik juga jadi Betul, ini ya. jadi Betul. yang paling utama adalah sebenarnya kalau untuk newbie nih Iya. atau teman-teman yang baru mulai main motor, Iya. tentuin dulu aja Mas, budgetnya dia berapa, Oke. motor apa sih yang lo pengenin gitu kan. Iya, iya, iya. Nah itu tadi balik lagi, gue selalu bikin desain Mas. Jadi pada saat emang customer mau masuk ke studio motor, Iya. gue ada namanya tanda jadi dulu. Oke. Tanda jadi dulu, gue bikinin desain dulu. Kalau dia mau revisi, boleh revisi. Kalau semuanya nanti dia lanjut proyeknya, Iya. dia tinggal genapin total down payment-nya. Oke. Tapi kalau semuanya terus tiba-tiba dia batal proyeknya, Iya. gue refund tanda jadinya 50% Mas. Oke, ya itu ya 50% lagi ongkos Iya, desain lah ya. karena kan gue kan juga ada orang desain yang harus gue Iya, bayar, betul, gitu betul, kan. betul, Jadi, masuk akal. jadi ya itulah, gue lebih suka kayak gitu Mas. Karena Iya. pada saat, karena kan juga banyak nih di luar dari dia punya duit atau enggak. Iya. Motornya tiba-tiba Scorpio, konsepnya Triumph semuanya. Oke. Ya emang Scorpio bisa dibikin, tapi kan maksudnya secara dimensi motor, Iya. besar model mesinnya udah beda. Terlalu. Gue lebih suka nampilin real, gue desainin emang motor lu Scorpio. Iya. Lu mau bikin, tapi lu udah tahu bener-bener. Oh iya ya, nanti kira-kira batas antara mesin, kalau lihat dari samping, dari mesin ke tangki, titik terbawahnya kayak gimana. Iya. Begitu lo approve, lo tinggal masuk total down payment-nya. Gitu ya. Tapi begitu sudah dibikinin desain, ternyata dia bilang, Mas sorry Mas, gue hold dulu, gue refund 50%. Gitu ya. Tetap ada win-win solution buat semua lah sebenarnya. Oh iya Mas. Intinya seperti itu Paling ya. tidak juga kan gue juga harus ngelihat seberapa besar ini dia
komitmen sebenarnya. Iya. Jadi bukan cuma ngobrol panjang lebar terus nggak ada hasil kan Mas, Iya, capek juga capek gitu kan. juga. Mendingan ya udah begitu udah ngobrol, gue desainin dulu. Oke, menarik banget nih Gitu. studio motor. Kan Black Pals intinya tadi apa? Budget, dan lu harus tahu maunya apa. Nggak Iya. bisa maksain konsep lah. Iya. Motor Scorpio mau dibikin yang aneh-aneh juga. Si Scorpio sendiri punya batasan lah, punya Ya, handicap lah sebenarnya kurang lebih seperti itu lah ya. Dan paling nggak kan harus lo bikin yang pantas ya. Nah, Gitu kan, karena bicara lo ngerubah sesuatu kan harus mantesin semuanya. iya. Ya pantas itu ada ilmunya. Yoi, Nah, bener. ilmu tadi berkaitan sama desain dan down payment tadi Iya, sebenarnya. bener. Kan kalau bicara mantes sama aja terus tiba-tiba cowok pakai celana gemes kan nggak Nah, pantas banget gitu Mas. ya, ya. Iya. Jadi semuanya harus dipantesin. Oke. Nah, Black Pals semua, tadi kan cakep banget ya obrolan gue sama Studio Motor. Makasih banget, Mas. Sama-sama udah datang. Nah, iya. Oke, Black Pals semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat Black Pals semua yang mau suggest siapa narasumber berikutnya buat The Builder ini tentunya boleh tulis di kolom komen ya. Terus misalnya mau nanya-nanya soal Studio Motor kayak apa, juga bisa tulis di kolom komen, ntar gua sundul ke bosnya langsung. Sampai ketemu di The Builder lainnya. Tentunya tetap pantengin terus channelnya Black Experience ya. Sampai ketemu, bye-bye.